Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga semoga Allah menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan video ini, like, men-share, kemudian men-subscribe channel ini, Allah jadikan menjadi keluarga besar ahli hadis, keluarga besar orang-orang yang mencintai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita lanjutkan sama-sama belajar membaca sebuah kitab hadis karangan Imam Suyuti, yaitu kitab Lubabul Hadis, bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ini yaitu bab tentang keutamaan bersiwak. Jumlahnya ada 10 hadis, kemudian saya tambahkan 10 hadis lagi dari kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti juga, sehingga bab ketujuh ini jumlahnya ada 20 hadis yang berkaitan dengan siwak dan keutamaan siwak. Sebelum dilanjutkan, kita perlu tahu dulu apa itu siwak. Nah, siwak yang dimaksud tentunya adalah sikat gigi yang terbuat dari kayu irok, itu asalnya. Nah, kayak gini misalnya nih. Ini yang kayu udah kering. Kalau kayu yang masih basah itu gini nih, bisa disiwir-siwir sehingga terbentuk kayak sikat gigi. Nah, kita pakai bersiwak. Nah, yang diwakil kayu siwak ini yang mau bersiwak kayak gini. Karena ini sudah kering, itu kan, terus kemudian jika sudah tidak terlalu membersihkan gigi secara lahir, maka kita hanya yang penting mendapatkan kesunahan bersiwak saja dengan tetap memakai sikat gigi biasa. Kita mulai hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqnatani bisiwakin khairun min sab'ina raqnatan bi ghairi siwakin. Artinya hadis kitab Lubabul Hadis bab siwak yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa dengan siwak. Hadis riwayat Daruqutni dari Ummi Darda dengan sanad hasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa 2 rakaat yang memakai siwak, terutama yang begini, yang di sebelum Anda sholat pakai itu begini. 2 rakaat yang sebelumnya bersiwak dulu itu lebih bagus daripada 70 rakaat yang tanpa dengan siwak. Jadi kalau ada orang sama-sama sholat berjamaah misalnya, yang satu bersiwak, yang kedua tidak bersiwak, maka yang pertama mendapatkan pahala 27 plus 70 jadi 97, yang satunya lagi dapat 27 saja, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kita nggak punya kayu siwak yang seperti ini? Ya, kalau nggak punya siwak yang seperti ini, bisa memakai dengan sikat gigi biasa plus pasta gigi, ya kan. Lalu kalau sikat gigi nggak ada, pasta gigi nggak ada, gimana? Bisa pakai yang lainnya, misalnya pakai kain. Nah,
Misalnya pakai kain sarung lah, ujung sarung nih kalau mau sholat di masjid tuh. Kalau kebetulan belum sikat gigi di rumah atau tidak membawa kayu siwak, maka pakai kain sarung gini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kesunahan bersiwak sebelum sholat sehingga pahalanya tak ada tambahan 70 rakaat. Itu kan jelas ya. Jadi insya Allah bahkan menurut sebagian ulama walaupun hanya dengan insya Allah itu sudah mendapatkan kesunahan bersiwak. Mari kita cek nih, cara pandang suatu ibadah itu kan ada dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang kita sebagai hamba, yang kedua dari dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang memerintahkan ibadah. Contohnya kok kan begini pertanyaannya, loh kok bisa sholat dengan yang bersiwak dengan yang tidak bersiwak itu kok bedanya sampai 70 derajat, sampai dengan 70 kebaikan, kok bisa? Kita cek ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bersiwak, lalu kita bersiwak, satu kebaikan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, kita ambil kayu siwak kemudian bersiwak, sudah dua kebaikan. Yang ketiga, percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, artinya percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah dan Rasulullah itu artinya sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan ada hadis yang mengatakan bahwa iman itu terbagi menjadi 70 cabang lebih, dan cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang bersiwak sebelum sholat kelihatannya perbuatan sepele nih, tapi dia menggambarkan keimanan kepada Allah, menggambarkan keimanan kepada Rasulullah yang full sehingga lebih dari 70 derajat. Sementara orang lain yang sholatnya tanpa bersiwak, ya dia sudah baik, mendapatkan banyak kebaikan, tetapi ingat ada kebaikan yang dia abaikan, yaitu melakukan siwak atau bersikat gigi sebelum sholat. Artinya apa? Dia mengabaikan perintah Rasulullah, dia mengabaikan perintah Allah. Nah, sehingga dia itu tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersiwak itu tadi. Tapi meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa bersiwak sebelum sholat itu hukumnya sunnah, tetap aja sunnah. Jadi istilahnya kalau yang sudah sangat terbiasa bersiwak sebelum sholat, kali-kali tinggalkan. Supaya apa? Supaya hukum sunnah tetap terjaga. Karena apa? Karena sunnah itu selain definisi standar yang biasa diterangkan oleh para ulama, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Atau ada lagi yang mendefinisikan perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan apa? Selain itu ingat, yang namanya sunnah itu tetap kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Itulah sunnah. Supaya tetap menjaga konstitusi sunnah itu sendiri, makanya itu kalau orang-orang yang sudah sangat sering atau terlalu suka menggunakan siwak sebelum sholat, maka kali-kali tinggalkan, nanti silakan lagi. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan hadis yang kedua. Jadi saya ulangi lagi, roknatani bisiwakin khairun min sab'ina roknatan bi ghairi siwakin. Nah, tadi itu dari sudut pandang kita sebagai hamba, orang yang bersolat dan orang yang bersiwak. Tetapi kalau dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan siwak lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya udah, nggak ada ceritanya 70, bisa 70, bisa 7.000, bisa 70.000, bisa 7 juta, tergantung hak prerogatif Allah mau memberi berapapun itu hak. Jawabannya begitu. Dengan kata lain, begini, ini si fulan
mau sholat si fulan sudah taat kepadaku, yaitu taat menjalankan sholat plus bersiwak, maka saya kasih 70 lebih banyak daripada yang tidak bersiwak. Ini ada nilai plusnya. Nah, nilai plusnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Kalau sudah kaitannya dengan Allah, terserah beliau, nggak ada istilah bid'ah, nggak ada istilah apa, nggak mungkin 70, ada terserah, jangan 70, 7.000 pun bisa, 7 juta pun bisa, 7 miliar pun bisa, tergantung Allah dong. Kalau dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berhak memberi berapapun wewenang, memberi berapapun pahala kebaikan bagi orang-orang yang memiliki nilai plus bersiwak sebelum sholat. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun lir rabbi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu mensucikan mulut dan menjadikan ridha Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis kedua dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bersiwak baik menggunakan kayu siwak seperti ini atau bersiwak dengan menggunakan sikat gigi biasa itu bisa membersihkan mulut dan juga bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau siwak bisa membersihkan mulut, bersikat gigi bisa membersihkan mulut, saya kira semua orang sudah tahu lah. Karena kita itu biasanya diajarkan menyikat gigi dari mulai kecil sampai kita tua, diajarkan bersikat gigi, bersiwak terus kan begitu. Itu bisa membuat mulut bersih, bisa membuat mulut suci. Mardatun lirabbi juga bisa mendatangkan ridha Allah. Ternyata dengan hadis ini kita tahu sangat gampang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan cara bersiwak kayak begini. Insya Allah itu ridha. Nah, ketika kita menggunakan siwak itulah kita dalam kondisi insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita sedang ngaji kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, mendapatkan ridha Allah itu sepertinya susah. Harus A, harus B, harus ikhlas, harus A, pokoknya banyak syarat untuk mendapatkan ridha. Tapi ada satu cara untuk mendapatkan ridha Allah yang sangat mudah, yaitu dengan cara bersiwak, dengan cara menyikat gigi, maka dengan tahadus binikmah. Kalau saya itu selalu berusaha di dalam saku saya pertama ini ada kayu irok siwak, makanya saya selalu memilih itu baju-baju ada sakunya banyak mesakin kayu siwak pertama, yang kedua buat nyaku ini nih minyak wangi sunnah Rasul lagi. Nah, perlu ada ketahui bahwa bersiwak ini merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah. Bahkan kalau saya sedang bercanda itu dengan teman-teman terkadang begini, udah bersiwak itu salah satu, kalau kita merasa orang bodoh, carilah ibadah-ibadah yang tidak harus menggunakan ilmu. Contohnya apa? Ini siwak, nggak perlu ilmu yang jelimet-jelimet. Kita perlu tahu bahwa siwak itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunahnya udah sah, taala banyak, nggak perlu syarat sahnya apa, nggak perlu modal apa gitu. Contoh seperti sholat meskipun ibadah paling utama, tapi kan itu perlu ilmu, tahu rukunnya sholat, tahu yang membatalkan sholat, harus berusaha berusaha ikhlas. Nah ini tanpa sasar itu langsung aja kita sudah merasakan ibadah. Jadi kalau saya sering bercanda, ya wis ibadahnya orang bodoh siwak aja gitu kan, nggak perlu repot-repot, langsung praktek. Nah kemudian kalau kebetulan kita belum punya siwak, kebetulan sekali sekarang di Indonesia itu sudah banyak-banyak pasta gigi yang menggunakan campuran kayu siwak. Mereknya banyak lah, dari merek yang paling terkenal seperti Pepsodent sudah ada yang mengandung kayu siwak. Kemudian ada merek Sasa, ada merek siwak F dan lain-lain. Jadi utamakan kalau membeli pasta gigi itu adalah pasta gigi yang mengandung kayu siwak. Tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan dengan cara tersebut kita bisa mendapatkan keutamaan tentang bersiwak yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seperti tadi itu mendapat ridho Allah, giginya bersih. Kalau sholat mendapatkan tambahan 27 pahala, mendapatkan 70 pahala dan lain-lain dan lain-lain. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalina al haya'u wal hilmu wal ijamatu wasiwaku wa ta'attaru wa kasratul azwaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 6 hal yang merupakan sunnah para rasul, yaitu punya rasa malu, bijaksana, bekam, siwak, memakai minyak wangi, dan banyak istri. Nah, sini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa salah satu perbuatan atau salah satu sunnah yang dilaksanakan oleh para rasul sejak dulu, sejak rasul-rasul sebelum Rasul itu adalah siwak. Mereka selalu bersikat gigi. Kapan sikat gigi? Nanti ada bangun tidur, mau sholat, dan sudah sholat terus. Jadi syariat bersiwak ini tidak hanya dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah yang lain seperti punya rasa malu, ilmu, hijamah, ta'atur, nanti kita bahas pada pembahasan. Yang penting kita sekarang fokus di siwak, bahwa siwak merupakan syariat atau sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh nabi-nabi sebelum beliau. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatun ala kulli muslimin ala ghuslu yaumal jumu'ati wasiwaku wa masuqibi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa 3 hal wajib. Wajib di sini bukan berarti wajib yang bermakna fikih, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak mendapat sisa. Bukan. Wajib itu semacam artinya harus, sangat dianjurkan atas setiap muslim, yaitu mandi hari Jumat, bersiwak, menyentuh wewangian. Jadi itu istilahnya begini, 3 hal yang sangat dianjurkan perbuatan itu pada hari Jumat, mandi. Nah, kita mungkin yang tinggal di Indonesia nggak kebayang tentang pentingnya hadis ini. Tapi kalau di tanah Arab yang gersang jarang air itu, terkadang kita nggak mandi beberapa hari karena air jarang atau dalam rangka menghemat air. Nah, maka itu kalau setiap hari Jumat disunahkan untuk mandi hari Jumat. Yang kedua bersiwak. Itu seakan-akan nanti pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, kalau tidak memberatkan saya wajibkan silakan. Yang ketiga memakai minyak wangi. Jadi itu perbuatan ibadah-ibadah yang sangat mudah bisa dilakukan oleh orang pintar dan oleh orang bodoh. Itu satu, mandi hari Jumat, mandi niat mandi hari Jumat. Yang kedua itu bersiwak, diniatkan melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga memakai minyak wangian. Minyak wanginya juga usahakan minyak wangi yang pernah dipakai Rasulullah, seperti misalnya ini minyak misik dan minyak yang lainnya. Itu jangan minyak yang banyak beredar gitu kan. Itu juga nggak apa-apa selama dia ada label halal dari MUI kan begitu. Kita lanjutkan hadis yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Artinya, harumkanlah mulut kalian dengan siwak karena sesungguhnya siwak jalannya Al-Qur'an. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membersihkan mulut kita supaya harum. Kenapa? Karena mulut merupakan jalan membaca Al-Qur'an. Rasulullah memerintahkan pakai kata-kata thayyib supaya mulut kita harum, supaya mulut kita itu bagus, sehat, bersiwak, sikat gigi yang benar. Karena apa? Kali jalan Al-Qur'an. Tetapi terkadang kita itu melihat sebagian saudara-saudara kita itu justru ketika ibadah membaca Al-Qur'an sambil merokok. Mau sholat saja ini mau ke masjid berjamaah sambil ngerokok. Nah, itu suatu perbuatan hukumnya memang merokok memang hukumnya makruh, tapi bayangkan
Rasulullah memerintahkan supaya mulut kita dibersihkan karena kita mau membaca Al-Quran. Tetapi ada sebagian orang yang justru mengotori mulut kita dengan merokok itu, ya kan? Meskipun hukumnya makruh tapi kurang baik lah. Jadi minimal kalau mau sholat ya sudah bersihkan dulu, setelah dibersihkan udah jangan makan, takut mengotori mulut, jangan merokok, takut nanti bau rokok. Jadi kalau orang lain mulutnya harum membaca Al-Quran, ya ini mulutnya bau rokok, kalau kurang bagus, istilahnya begitu. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'ami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati umatku yang menyela-nyela dalam wudu dan makanan. Maksudnya begini, Allah itu akan memberi rahmat orang yang bersiwak. Mutakhallilina fil wudu itu artinya begini, bisa diartikan itu pakai tusuk gigi ya gitu kan, bisa diartikan bersih ya dalam makanan. Jadi istilahnya ketika mau wudu sunatkan gosok gigi dulu, bersiwak dulu, atau setelah makan bersihkan gigi dulu. Nah itu salah satu lagi. Ternyata untuk mendapatkan rahmat Allah ada hal yang sangat mudah, yaitu dengan cara bersiwak atau bersikat gigi. Selanjutnya hadis nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la takhallalu bil asi war raihani wal qasabi fa innahu yurisul iklata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyela-nyela gigi dengan kayu as, dengan bunga dan dengan bambu, karena itu bisa menyebabkan gigi rontok. Jadi meskipun menggosok gigi itu sunnah, meskipun bersiwak itu sunnah, tetapi ada 3 alat yang Rasulullah SAW melarang atau tidak menganjurkan untuk digunakan, itu kayu as. Satu jenis kayu di tanah Arab itu sebaiknya kalau ini kan kayu yerok sunnah Rasul, rasanya ini kalau yang masih fresh kayunya itu kayak mint, semeriwing, seger, dan efek pembersihannya itu kelihatan sekali. Tapi karena di Indonesia itu jauh, jarang, ya saya menggunakan yang kering ini saja, asal mendapatkan kesunahan bersiwak itu. Kalau pakai kayu as dilarang, menggunakan bunga tertentu juga dilarang, juga menggunakan bambu itu juga dilarang. Karena apa? Menyebabkan gigi rontok, maksudnya itu bisa membuat gigi rusak. Jadi kalau bersiwak itu hindari menggunakan 3 hal tadi, itu 1 kayu as, yang kedua menggunakan bunga, yang ketiga menggunakan kayu bambu. Karena apa? Kalau itu bisa membahayakan gigi. Yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatun bisiwakin khairum min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. Sama mirip isinya dengan hadis yang nomor 1 tadi itu, bahwa siwak menggunakan sholat dengan bersiwak lebih bagus daripada sholat tanpa siwak. Kecuali kalau sholat yang sedang berpuasa, itu terkadang kita dimakruhkan menyikat gigi karena kita sedang berpuasa. Kenapa? Karena baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih bagus dari minyak wangi, atau bagian dari ibadah. Terkadang kita dimakruhkan bersiwak, bersikat gigi. Ini hadis ini menjelaskan sholatun bisiwakin khairum min sab'ina sholatun bi ghairi siwakin. Jadi sholat dengan bersikat gigi, dengan bersiwak, itu 70 keunggulannya jika dibandingkan sholat tanpa menggunakan siwak. Jadi misalnya yang satu sholat berpahala 1, yang satu lagi sholat dengan siwak berpahala 1 plus 70, kira-kira begitu. Tentu itu mana lahir, mana batinnya pada kesempatan yang lain. Hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma zala jibrilu yusini bisiwak hatta khasitu ay yadronna asnani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril selalu mewasiatiku bersiwak sehingga aku khawatir gigi-gigiku rontok. Kata Rasulullah bahwa saking pentingnya siwak, malaikat Jibril pun setiap kali bertemu dengan Rasulullah menganjurkan supaya Rasulullah bersiwak, supaya Rasulullah bersikat gigi, kira-kira begitu.
Hadis ke-10, hadis terakhir bab siwak dari kitab Lubabul Hadis ini, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Aku diperintahkan selalu bersiwak sehingga aku takut gigiku itu rusak, bermasalah. Saking pentingnya siwak sehingga harus dikerjakan setiap saat, kapan saja, setiap ada kesempatan, sampai Rasulullah takut saking seringnya mungkin bersiwak giginya itu rusak. Dengan kata lain, meskipun bersiwak itu sunnah Rasul, tapi tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi, memperhatikan kesehatan gigi dan mulut, sehingga bersiwak itu mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah, bukan justru mendatangkan dampak negatif karena seringnya siwak itu, karena ada hal-hal yang diabaikan ketika melaksanakan sunnahnya siwak. Itulah 10 hadis dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti bab yang ke-7 tentang keutamaan siwak. Nah, sekarang hadis tambahannya, yaitu 10 hadis yang saya ambil dari kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti juga. Hadis yang pertama yaitu diambil dari hadis nomor 4832. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mabharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak atau gosok gigi itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar, riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi dari Aisyah. Kemudian ada riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah. Status hadis ini sahih. Siwak yang bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridha Allah itu diriwayatkan dari 3 jalur di sini. Status hadis ini sahih. Ini sama dengan hadis tadi di Lubabul Hadis sudah disebutkan. Selanjutnya hadis nomor 4833. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mabharatun lil fami mardatun rabbi wa majratun lil basari. Rasulullah bersabda bahwa siwak atau bergosok gigi membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah dan membuat terang penglihatan. Jadi salah satu dampak positif dari bersikat gigi atau dari bersiwak adalah yaitu membuat penglihatan mata menjadi terang. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 4834. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku yutayyibul fama wa yulfir rabbi. Siwak bisa membuat mulut jadi baik dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Status hadis. Nah, salah satu keutamaan siwak di sini disebutkan membuat mulut menjadi bagus, sehat lah kalau bahasa sekarang itu, dan juga bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mendatangkan ridha Allah itu, perbuatan siwak itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 4835 dari kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti berbunyi, as-siwaku nisful iman wal wudu'u nisful iman. Artinya siwak setengah dari iman dan wudu setengah dari iman. Hadis riwayat Rastah dalam kitab Iman dari Ihsan bin Atiyah. Status hadis ini dhaif. Jadi sini Rasulullah bahkan saking pentingnya bersiwak, Rasulullah sampai mengatakan bahwa bersiwak itu merupakan sebagian dari keimanan dan berwudu juga merupakan sebagian dari keimanan. Sehingga perbuatan-perbuatan siwak ini bisa meningkatkan keimanan kita. Dengan kata lain, cobalah bersikat gigi di rumah, iya. Tapi coba usahakanlah selalu membawa kayu irok seperti ini supaya untuk selalu bersiwak. Kenapa ya? Untuk menunjukkan bahwa kita itu orang beriman. Coba kalau ada tanya, kamu orang beriman? Ya, tanya Pak, ini Pak silakan gitu. Loh, kamu orang beriman full imannya? Ya, tanya Pak, ini
kayu, kira-kira begitulah. Jika ketika selama kayu ini berada di saku kita, di bawah kita, selama itu pula kita memiliki tanda-tanda orang yang beriman. Tapi tidak seperti itu juga, itu salah satunya saja. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 1388. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aksartu alaikum bisiwaki. Aku telah banyak menganjurkan atas kalian siwak. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai dari Anas status haji ini soal. Jadi jelasnya bahwa bersiwak itu merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah banyak sekali memerintahkan orang bersiwak. Ada 40 hadis lebih tentang siwak. Contoh ini, di sini saja kita ada 20 hadis. Pertama 10 hadis dari Lubabul Hadis, 10 hadis dari kitab Al-Jami'us Shahih. Hadis-hadis lainnya yang tidak saya tuliskan sangat banyak. Salah satu hadis yang terbanyak dalam suatu ibadah, salah satu itu hadis tentang siwak. Minimal apa yang saya tahu. Artinya begini, saya kan membaca kitab Jami'us Shahih itu yang hadisnya 10.000 hadis lebih itu kan bolak-balik, bertahun-tahun saya baca. Nah, salah satu hadis yang paling banyak yang saya jumpai itu hadis tentang siwak. Jumlahnya ada 40 lebih. Yang lainnya kan mungkin 40 kurang. Yang 40 lebih juga ada banyak lagi ibadah yang lainnya. Tapi salah satunya adalah siwak. Sehingga Rasulullah mengatakan sendiri, Aksartu alaikum bis siwaki. Aku telah banyak memerintahkan siwak. Kita lanjutkan hadis nomor 7508. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah tidak akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak atau gosok gigi setiap kali berwudu. Hadis riwayat Malik, Syafi'i dan Baihaqi dari Abu Hurairah, riwayat Tabrani dari Ali. Status hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis ini begini, seandainya bersiwak atau mensikat gigi tidak akan memberatkan umatku, maka beliau akan memerintahkan bersikat gigi, bersiwak setiap kali akan wudhu. Coba bayangkan, sehari itu minimal 5 kali wudhu, yaitu ketika mau sholat di bawah waktu siwak, minimal itu 5 kali bersiwak. Nah, mungkin kalau sabda Rasulullah berkaitan dengan sikat gigi yang seperti kebanyakan masyarakat kita lakukan, ya. Tetapi kalau siwaknya menggunakan yang kayak gini, kayak iraq, insya Allah bisa dilaksanakan. Mau berwudu silakan. Nanti mau salat silakan. Mau baca Al-Quran silakan. Insya Allah bisa dilaksanakan. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya siwak, Rasulullah sampai bersabda, seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka beliau akan mewajibkan bersiwak setiap kali mau berwudu. Selanjutnya hadis nomor 7506 dari kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rasulullah lagi-lagi bersabda, kalaulah tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak atau gosok gigi setiap kali hendak menjalankan sholat. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai dari Zaid bin Khalid. Statusnya sahih. Jadi begitu. Jadi salah satu perbuatan sunnah yang dilakukan ketika mau sholat ya bersikat gosok gigi. Jadi ketika kita mau sholat gosok gigi dulu atau bersiwak dulu, gitu kan. Salah satu perbuatan sunnah. Bahkan pada hadis sebelumnya disebutkan bahwa bersiwak atau bersikat gigi sebelum sholat itu bisa mendatangkan kebaikan 70 kebaikan jika dibandingkan dengan orang sholat yang tidak menggunakan siwak. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 6763. Karena idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak.
Artinya apabila beliau bangun di waktu malam maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Hudzaifah. Status hadis ini sahih. Jadi salah satu waktu yang disunatkan bersiwak itu ketika bangun tidur. Di sini disebutkan ketika Rasulullah bangun malam, kemudian di beliau itu bersiwak atau menggosok gigi atau sikat gigi. Itu merupakan salah satu perbuatan sunnah. Kita lanjutkan hadis nomor 7883. Maja'ani Jibrilu qattu ila amaroni bisiwaki hatta laqad khasyitu an akhfa muqaddama fami. Tidaklah Jibril datang kepadaku terkecuali ia selalu memerintahkanku agar bersiwak, sehingga aku khawatir merasakan bagian depan mulutku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Jadi Rasulullah di sini menceritakan kepada kita bahwa seringkali malaikat Jibril datang kepada beliau itu selalu memerintahkan siwak. Muhammad siwak, kira-kira begitu. Atau bertanya, udah siwak belum? Nah, intinya berapa? Saking pentingnya bersiwak, sampai malaikat Jibril setiap kali bertemu kepada Rasulullah sering kali menganjurkan Rasulullah untuk melaksanakan siwak. Kita lanjutkan hadis nomor 8253. Min sunnanil mursalina al-hilmu wal haya'u wal hijamatu wasiwaku wa ta'attaru wa kasratul azwaji. Salah satu sunnah para rasul, yaitu para rasul maksudnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul sebelumnya, yaitu adalah bersifat santun, bersifat punya rasa malu, berbekam, siwak, memakai wewangian dan banyak istri. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Nah, setelah kita membaca beberapa hadis, 20 hadis itu tentang siwak, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan beberapa keutamaan atau beberapa fadilah siwak. Di antaranya satu, siwak bisa membersihkan mulut. Yang kedua, siwak bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siwak bisa memutihkan gigi. Yang keempat, siwak bisa mengharumkan nafas. Yang kelima, siwak bisa menguatkan gusi. Yang keenam, siwak bisa membersihkan kerongkongan. Yang ketujuh, siwak bisa menambah kecerdasan. Yang kedelapan, siwak bisa menghilangkan kotoran. Yang kesembilan, siwak bisa menguatkan pandangan. Yang ke-10, siwak bisa mencegah penuaan dini. Yang ke-11, siwak bisa menegakkan punggung. Yang ke-12, siwak bisa melipat gandakan pahala. Yang ke-13, siwak bisa mempermudah sakaratul maut. Dan yang keempat, siwak bisa mempermudah zikir. Jadi kesimpulannya, siwak adalah merupakan salah satu sunnah Rasul yang harus selalu kita jaga dan kita laksanakan. Kapan waktunya? Di antaranya adalah ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mau wudhu, ketika mau sholat, ketika mulut berubah, dan waktu-waktu lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, siwak ini bisa membedakan kita dengan orang lain dalam hal kebaikan, juga bisa menjadi tandanya iman. Dengan kata lain, bahwa kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, mau mendapatkan rahmat Allah, mau mendapatkan pahala Allah, mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah bersiwak. Coba bersiwak dulu, kemudian berdoa kepada Allah. Coba bersiwak dulu, kemudian beribadah kepada Allah. Itu akan menjadi nilai plus antara kita dengan orang lain meskipun sama-sama beribadah. Kita sama-sama sholat, kita sholat, orang lain sholat. Kita bersiwak, orang lain tidak bersiwak. Nah, maka kita punya nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali lipat. Kenapa? Karena kita bersiwak. Kita sama-sama membaca Al-Quran, kita sebelum membaca Al-Quran memakai bersiwak dulu, orang lain tidak bersiwak dulu.
nah, maka kita punya nilai plus dibandingkan orang lain dalam hal bersiwaknya itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan selalu seperti yang saya katakan, jadi keluarga besar ahli hadis, keluarga besar orang-orang yang mencintai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di surga. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.